Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk mengikuti ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan buat kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul bersama ya Tuhan, walaupun secara virtual, kami akan bersama-sama untuk merayakan, memperingati kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Kiranya Kau berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Kau yang akan senantiasa menyertai kami sehingga pada akhirnya Tuhan kami bisa benar-benar memaknai karya salib-Mu ya Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bu Kisha, kita tahu ya bahwa tema Paskah kita kali ini adalah Reach for We Are the Winner. Kira-kira apa sih kepanjangan dari Reach, Bu Kisha? Nah, Reach ini kepanjangan dari Rejoice in Christ, yang artinya adalah bersukacita di dalam Kristus. Betul sekali. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini Bu Natasha mengajak anak-anak untuk bersukacita di dalam Tuhan, sebab kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang telah dimenangkan olehnya, sambil mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Lord, I Lift Your Name on High. Pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib merupakan satu anugerah terindah yang Tuhan sudah sediakan dan berikan buat kita umatnya. Bahkan jauh lebih besar daripada apapun yang dunia tawarkan kepada kita. Maka sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian dengan sungguh-sungguh yang berjudul Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih
Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi bersama saya, Ibu Putri, dan saya, Ibu Kristi, di acara Talk Show Pasca, Reach for We Are the Winner. Wah, tidak terasa ya, Bu Putri, kita sudah berada di acara puncak Pasca kita yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 minggu ini, dan kalian sudah melakukan kegiatan devosi, dan ada apa lagi, Bu Putri? Betul sekali, Bu Kristi. Selain ada devosi, ada juga yang namanya Bible Character Show yang dilakukan oleh anak-anak senior. Oke, nah sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari beberapa teman kita dan beberapa guru-guru kita mengenai tema Paskah kita tahun ini. Penasaran? Check it out! Menurut saya, sukacita adalah perasaan atau ekspresi bahagia dalam segala kondisi yang ditunjukkan oleh seseorang ketika mereka mengandalkan dan mengimani Yesus sebagai juru selamat. Contohnya, ketika seseorang berada di dalam penderitaan atau masalah besar, ia tidak sedih karena ia mengetahui bahwa Tuhan senantiasa menjaganya dan mempunyai rencana besar baginya. Disitulah orang itu merasakan sukacita atau merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Sukacita adalah
perasaan senang di dalam kehidupan kita dalam hal apapun, baik itu bahagia ataupun sedih. Arti sukacita adalah perasaan gembira, perasaan glori, mulia yang dimiliki seseorang yang disebarkan kepada orang lainnya agar memiliki relasi yang lebih baik terhadap sesama dan bisa disebut dalam bahasa Inggris happy. Menurut saya, Paskah merupakan hari kemenangan di mana Yesus telah mengalahkan maut, yang merupakan kemenangan bagi umat yang percaya dan mengimani Yesus. Paskah adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Adalah ungkapan syukur karena Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan diri saya. Dan keluarga saya lakukan saat di hari Paskah adalah bernyanyi dan memuji nama Tuhan Yesus karena untuk memperingati apa yang telah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Aku dan keluargaku biasanya pergi ke gereja untuk ibadah. Hanya saya akan mengikuti ibadah dan menghias telur Paskah bersama teman-teman. Jadi arti tema Paskah pada tahun ini, Rich for we are the winner. Artinya rich itu bukan kita menjadi kaya ya. Rich itu artinya rejoicing in Christ ya. Bagaimana kita merayakan di dalam Kristus bahwa kita itu adalah pemenang. Nah, kenapa kita bisa disebut sebagai pemenang di dalam tema ini? Karena kita bisa menang atas dosa ya. Diharapkan tema ini bisa menyadarkan kita ya untuk kita bisa menang atas dosa ya. Dosa pada saat ini menjadi hal yang terus-menerus harus kita perangi bersama-sama ya. Sudah sejak dahulu sampai saat ini pun kita harus terus melawan dosa yang setiap hari ya berdatangan dalam bentuk apapun itu. Arti nama Paskah tahun ini merupakan kebangkitan Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita pengharapan supaya kita bisa menang di kehidupan kita dan akhirnya kita bisa kembali kepada Dia. Tema Paskah tahun ini mengatakan Rejoicing in Christ, we are the winner. Tema ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita dahulu adalah orang yang mati, namun dibangkitkan kembali oleh Kristus kita. Sebab Kristus telah menang melawan maut, maka dari itu kita sebagai anak-anaknya juga ikut menang bersama dengan Kristus. Itulah yang menjadi sukacita sejati bagi kita semua. Sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan dan memiliki identitas yang baru, kita memiliki kewarganegaraan kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita tunduk atas perintah dan peraturan Tuhan dan berusaha untuk menjadi warga negara surga yang baik. Rejoice in Christ for we are the winner. Menurut saya tema Paskah tahun ini memiliki arti bahwa ketika Kristus telah mati, kemudian Dia bangkit, ini menjadi bukti bahwa Kristus telah menang melawan maut. Sehingga kebangkitan Kristus inilah menjadi pengharapan bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya bahwa kita telah terlepas dari segala belenggu dosa dan kita memiliki pengharapan serta sukacita yang sejati di dalam Kristus.
bahwa makna Paskah ini bukan hanya sebagai momen tahunan kita, tetapi kita perlu untuk memahami bahwa kebangkitan Kristus inilah akan menjadi sebuah sukacita yang baru, pengharapan yang baru bagi kita, supaya kita dapat menjalani hidup kita dengan baik, penuh dengan sukacita, serta semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Paskah itu bukan hanya kita sekedar ke ibadah terus kita pulang ya, melaksanakan semua acara-acara Paskah, tapi bahwa kita harus ingat bahwa acara Paskah ini merupakan acara terpenting bagi umat manusia, bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematiannya, yaitu di kayu salib, untuk sudah menebus dosa kita dan membawa keselamatan bagi kita semua, bahwa Ia sudah menyelesaikan semua misi-misi yang ditentukan di bumi ini, dan Ia akan memberikan pengharapan bagi kita semua. Jadi kita harus ingat itu, bahwa bukan hanya sekedar games atau hal lain, bahwa Paskah itu merupakan hal terpenting, dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah bangkit dari kematiannya dan juga sudah mati bagi kita semua. Itu sih menurut saya yang ingin saya sampaikan. Kita hidupi sekarang bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus yang sudah menebus kita dan juga menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Jadi bertanggung jawablah akan hidupmu sendiri dan jangan lupa untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Seseorang yang bisa bertahan di setiap situasi dan kondisi tersebut, walaupun dalam keadaan kondisi yang paling buruk atau paling bawah. Menurutku, pemenang bukan tentang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih hebat, ataupun siapa yang lebih keren. Menurutku, pemenang itu sendiri adalah siapa yang berhasil menemukan dan mencapai tujuan hidupnya. Pemenang adalah orang yang berhasil melawan dirinya sendiri, seperti emosi dan juga hawa nafsu. Karena lawannya itu adalah dirinya sendiri. Yang bisa dikategorikan sebagai seorang pemenang adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu dapat menjadi pemenang dengan segala yang Tuhan miliki. Kalian juga bisa menjadi pemenang juga jika kalian bisa terus maju dan tidak pernah menyerah dengan goals yang mungkin kalian bisa bilang itu impossible, tapi kalian harus bekerja keras atau berusaha terus sampai hal itu bisa menjadi possible. Jadi itu menurut saya pemenang arti atau definisi pemenang menurut saya. Karena Tuhan itu berhasil bangkit dari maut, dan kita yang sudah percaya kepada kebangkitan Tuhan. Oke, kita sudah mendengarkan beberapa pendapat dari narasumber kita tentang Paskah. Sekarang kita ngapain nih Bu Kristi? Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Pak Adi. Pada Pak Adi, dipersilakan. Halo anak-anakku sekalian. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Fokusnya adalah nanti terpujilah
Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus. Tetapi sebelum kita sedikit masuk lebih dalam, Bapak mau menjelaskan dulu sebenarnya surat Petrus ini ditujukan kepada siapa? Ya, ada yang tahu ditujukan kepada siapa? Nggak tahu ya? Oke, boleh dilihat sebenarnya di ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di di Asia Kecil nanti, seperti itu. Artinya memang firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka yang adalah orang pendatang, orang asing, orang yang masih perlu belajar budaya, seperti itu. Itu sama seperti kita, orang-orang pendatang ke bumi ini. Rumah kita bukan di bumi ini, tapi kita pendatang. Kita hidup Tuhan titipkan di bumi ini dengan sebuah tujuan. Oke. Firman Tuhan ini diawali dengan kata terpujilah. Terpujilah atau pujian itu layak diberikan bagi mereka yang tidak biasa. Ada alasan dibalik sebuah pujian. Bapak kasih contoh. Terpujilah Pak Jokowi karena dalam pemerintahannya Pak Jokowi memperhatikan semua kalangan. Terpujilah Pak Jokowi karena ketika dia dihina oleh masyarakat, Pak Jokowi tidak sesuka hati. Pak Jokowi belajar mengampuni, memberikan contoh yang baik dalam mengampuni. Mungkin contoh yang kedua adalah terpujilah Just No Limit. Ya, fansnya Just No Limit langsung pada senyum-senyum ya. Kenapa? Karena Just No Limit minimal membukakan wawasan orang-orang tua dan wawasan masyarakat tentang minimal games itu nggak selalu merusak selama dikelola dengan baik. Games juga datang dari Tuhan, tergantung kita bisa atau tidak mengelolanya. Mungkin yang lagi hit saat ini adalah terpujilah tim All England, ya, timnas untuk All England, timnas Indonesia, gitu ya. Kenapa? Karena coba kita lihat respon mereka, walaupun situasi merugikan mereka, tapi mereka tunduk kepada keputusan. Mungkin tidak mudah, tapi mereka tunduk kepada otoritas. Pertanyaannya adalah, layakkah pujian ini disampaikan kepada kita? Terpujilah murid-murid SDH Bogor. Karena apa? Nah, itu PR kita. Terpujilah guru-guru atau sekolah SDH Bogor. Nah, karena apa? Nah, itu PR kita, gitu ya. Nah, sekarang terpujilah Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Fokusnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa terpuji? Big question, ya. Kenapa terpuji? Ini harus dicatat, ya. Kenapa Tuhan Yesus harus terpuji? Catat ya. Yang pertama, setiap manusia harusnya adalah masuk neraka. Ya. Semenjak manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3, semuanya harusnya masuk neraka. Firman Tuhan berkata, karena upah dosa ialah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. So, ideally, ya, seharusnya idealnya semua manusia masuk neraka. Case closed. Titik. Dan itu adil, itu fair. Ya. Tapi Tuhan Yesus rela datang dari tahtanya, menjelma menjadi manusia untuk menjadi tebusan yang sempurna bagi mereka yang diselamatkan. Akhirnya
dengan Yesus rela mati dan disalibkan, akhirnya menjadikan orang-orang pilihan itu lepas dari maut. Mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang masuk dalam rencana kekal Allah. Itu adalah saya, kamu, dan orang-orang yang percaya pada kebangkitan Kristus. Ya, kita harusnya menerima maut, kita masuk neraka, kita dibakar. Tetapi Tuhan memilih kita dan memerdekakan kita. Itulah yang menjadi alasan dasar kenapa Tuhan Yesus layak mendapatkan pujian. Ini adalah tindakan yang tidak pernah ada orang yang bisa melakukannya. Not even Jokowi, Donald Trump, atau Joe Biden, gak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali Kristus. Kristus mampu dan rela melakukannya. Makanya dia layak dipuji. Oleh karena dia, saya diselamatkan, kamu diselamatkan. Sekarang kita bisa melihat dalam devotion, kalian belajar tentang sukacita. Apa yang menjadi sukacita kita? Bukan lagi situasi yang baik, bukan. Situasi yang menguntungkan, bukan. Tetapi sukacita saya adalah karena no matter what happens, apapun yang terjadi dalam dunia ini, karena dunia ini penuh dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai. Ya, Tuhan setelah menyelamatkan kita tidak pernah berjanji kehidupan akan makin mudah, tidak. Tuhan mengatakan dunia ini jahat, penuh dengan orang jahat. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita dalam menghadapi dunia ini. Itulah sukacita kita yang abadi, yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh apapun. Jadi kalau kita kembali ke tema kita, jadi kita ini adalah the winner. Ya, kita adalah pemenang. Kita adalah pemenang, the winner of the battle, ya, pemenang peperangan, karena Kristus sudah terlebih dahulu berperang untuk kita dan menyelamatkan kita dan berjanji menyertai kita. Terus apalagi yang kurang? Nothing. Ya. Jadi kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan akan selalu disertai Tuhan. Dalam keadaan apapun kita bisa bersukacita. Itulah keunikan kita sebagai orang Kristen. Sukacita kita bukan datang dari dunia, bukan daripada situasi, bukan dari banyaknya teman, followers, atau apapun, bukan. Tapi karena kita selalu ingat, saya ini bukan orang sembarangan, saya adalah pilihan Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang jelas bagi hidupku. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau kita menikmati dan menghidupinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap daripada kami selalu mengenal diri kami dengan jujur, yaitu orang-orang pilihan Tuhan yang tidak sama dengan dunia ini. Kami adalah manusia-manusia yang spesial di mata Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu semakin nyata dengan bagaimana kami menghadapi dan memperlakukan orang-orang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Demikianlah acara Talk Show Paskah tahun ini. Sampai jumpa dan selamat Paskah. Nah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Adi. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan kemenangan dan juga sukacita bagi kita umat percaya. Dan sebagai anak Allah, kita tidak hanya menyimpan kemenangan dan sukacita tersebut untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, kita akan meresponi firman Tuhan sambil menaikkan satu pujian yang berjudul Sampai Akhir Hidupku. Melalui lagu tersebut, kita akan kembali merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib telah membawa kemenangan bagi setiap kita, dan sekiranya kita semua bisa setia sampai akhir hidup kita.
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap. kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masalah, Engkau tetap memilihku. bahkanku sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Nah, kita sudah tiba di penghujung ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Kiranya momen Paskah ini senantiasa mengingatkan kita bahwa karya Yesus di atas kayu salib memberikan pengharapan baru, karena kita tahu bahwa Allah telah menyertai kita. Betul sekali Bu Kisha, kiranya kabar sukacita yang telah kita dengarkan bisa terus kita sebarkan kepada orang-orang di sekitar kita, sebab kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang telah dimenangkan oleh-Nya. Untuk menutup ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, kita akan tutup di dalam doa untuk mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, kalau ibadah Paskah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berterima kasih atas pengorbanan darah-Mu di kayu salib yang telah membawa kemenangan bagi kami semua. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan acara Paskah kami, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang akan kami lakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ibadah Paskah kita hari ini sudah selesai. Setelah ini, kalian akan melanjutkan dengan beberapa kegiatan bersama dengan teman-teman kalian dan juga homeroom kalian. Kiranya kalian bisa menikmati rangkaian acara Paskah pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. For we are the winners. God bless you. Bye.